Pernah memerankan sosok Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dalam film layar lebar, karir Alfi Alfandi semakin meroket setelah menggondol penghargaan aktor muda inspiratif 2018 berkat sejumlah film religi yang dibintanginya. Namun saat karirnya berada di puncak, suami Fitri Arifin ini memutuskan menepi dari hingar-bingar dunia hiburan dengan menekuni profesi baru sebagai pendakwah. Gelar Ustadz pun diberikan jamaah kepada aktor yang juga dikenal sebagai penyanyi lagu-lagu religi ini. Tapi benarkah jalan dakwah Ustadz Alfi begitu berliku sehingga ia sempat hidup melarat demi mempertahankan idealisme dan integritasnya sebagai pendakwah? Bagaimana Ustadz Alfi sempat berpikir profesi sebagai pendakwah atau penceramah tidak bisa dijadikan sandaran masa depan? Sebelum menyaksikan Fakta Pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, sejak memerankan sosok Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dalam film layar lebar, nama Alfi Alfandi kian meroket. Bahkan berkat perannya sebagai UJ, Alfi berhasil masuk dalam nominasi untuk pemeran pria utama terbaik di Piala Maya 2014 dan Indonesia Movie Awards 2015, hingga pernah menggondol penghargaan sebagai aktor muda inspiratif pada tahun 2018. Di tengah karirnya yang semakin moncer, Alfi justru memilih langkah meninggalkan sejenak hingar-bingar dunia hiburan dan fokus untuk berdakwah. Bahkan Alfi mendirikan komunitas Bikers Dakwah bersama Abizar, putra almarhum Ustadz UJ. Lantas mengapa Alfi enggan disebut telah hijrah? Benarkah Alfi masih risih saat ada yang memanggilnya sebagai Ustadz? Ya, kalau dibilang prosesnya, aku nggak berani aku bilang hijrah. Aku lagi belajar, lagi-lagi bilang aku belajar, bukannya yang gimana-gimana, tapi aku menuntut ilmu untuk diriku sendiri pribadi dan sebisa semampuku sebagai orang lain. Karena pakai kemarin pernah aku bilang bahwa impian kami adalah impian Nabi Muhammad SAW, yaitu bagaimana caranya umat Nabi Muhammad SAW mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan masalah kesederhanaan, ya inilah aku nggak neko-neko gimana gitu ya. Artinya nggak yang, kalau aku pribadi ya nggak over. Jadi aku cuman declare, tolong teman-teman, aku bukan hijrah tapi aku sedang belajar. Kalau orang mengenal aku Ustadz, itu adalah doa, semoga aku jadi ustadz beneran. Sempat menjadi seorang pecandu narkoba bahkan nyaris kehilangan nyawa, membuat Alfi memilih hijrah dan bertekad menjadi seorang pendakwah. Namun menggeluti dunia dakwah tak semudah yang dibayangkan Alfi. Banyak ujian dan cobaan yang harus dilaluinya. Ya, Alfi yang sudah bertekad bulat menjadi pendakwah, rela menyisihkan penghasilannya untuk Bikers Dakwah. Hingga dirinya rela hidup sederhana di rumah kontrakan. Padahal sebagai aktor ternama, Alfi bisa saja hidup mewah layaknya artis-artis lain. Hasil kerja tepatnya. Hasil kerja potek. Hasil kerja aku syuting, hasil kerja aku di mana gitu, entah bermusik atau syuting, potek. Bilang sama istri, sayang, potek ya, Bikers Dakwah nih. Oke, memang itu kami gitu. Karena nggak mau dibuat-buat. Maksud kalau aku pribadi sih malu. Malu karena apa? Kalau apalagi ya, malu karena banyak orang di luar sana yang kelaparan. Ya. Banyak orang di luar sana yang membutuhkan. Jangan sampai apa yang kita miliki menjadi sebuah ain. Dikenal sebagai pendakwah muda, Alfi rupanya memang sudah benar-benar mengabdikan dirinya di jalan syiar Islam. Jika banyak ustadz memiliki tarif setiap kali ceramah, kabarnya Alfi justru tak menarifkan saat dirinya diminta untuk ceramah. Namun benarkah Alfi tak menolak jika dirinya mendapat bayaran usai tausiah? Untuk Alfi ceramah itu tarifnya dari minus to plus. Jadi dulu Mas Alfi tuh kalau ceramah, dulu kan aku karena basicnya manajemen, jadi aku tuh ada rate-nya sekian kalau untuk kerja artis. Tapi kalau untuk dakwah ceramah, Alfi selalu pesan jangan pernah taruh budget, jangan pernah patok tarif.
Nih, kadang-kadang orang kasih itu beragam, ada yang cuma kasih pisang doang, Orek tempe ya? ada yang cuma kasih orek tempe doang, kasih bolu, ada juga yang kasih transport, ada yang juga yang kasih 500, 1 juta, 2 juta. Tapi kalau untuk puluhan juta itu untuk Alfi jarang banget. Biasanya kalau orang undang aku akan tanya ini acara apa, event kah, event sponsor, atau kajian atau majelis taklim atau kajian. Bersponsor apa enggak? Itu kan karena aku juga nggak mau nih niat kita lillahi ta'ala tapi mereka menduiti itu, menunggangi. Pernah pasang tarif? Nggak pernah. Sama kayak almarhum bokap sama nyokap gue juga nggak pernah pasang tarif. Maksudnya gini, karena masih banyak orang mempertanyakan apakah kadang Ustadz seorang ulama diundang buat ceramah itu pasang tarif apa enggak. Yang gue tahu rata-rata enggak. Sebetulnya dakwah ini kewajiban. Kewajiban itu tidak dibayar sebetulnya, supaya terhormat agama ini, supaya agama ini mulia dan sebagainya. Hindari memasang tarif. Ya, gaya hidup Alfi memang berbeda dengan kebanyakan ustadz-ustadz lain yang terkadang kerap memamerkan kekayaannya kepada publik. Sebaliknya, Alfi dan istri justru hampir 8 tahun memilih menjalani hidup sederhana seperti Rasulullah. Alfi tak masalah jika sebagian penghasilannya justru disumbangkan di jalan dakwah dan hidup ngontrak. Padahal bisa saja Alfi dan Fitri bisa membeli rumah yang layak untuk mereka tinggali. Lantas benarkah Alfi memiliki sejumlah bisnis yang menunjang jalan dakwahnya? Jika awalnya Fitri tak pernah komplain kepada Alfi lantaran harus hidup ngontrak, namun rupanya menginjak tahun ke-9 Fitri rupanya ingin memiliki rumah sendiri. 9 tahun menikah mas, 8 tahun, enggak ding, setahun pertama kita punya rumah, gede banget, itu rumahnya masih nyicil, KPR waktu itu ya. Terus tahun kedua kamu ke Yaman, dia ke Yaman mondok, belajar. Nah setelah dia pulang itu flip, berubah pola pikir Alfi. Dia kayak mikir kayak punya rumah. Memang betul sih punya rumah, dengan jalan KPR kan juga jalan semua orang ya. Cuman mungkin kata Alfi ini kayaknya bukan saat yang tepat untuk kita punya rumah. Jadi duit kerja, duit syuting yang Alfi ada tuh karena kita menghindari nyicil, jadi kita tabung. Tapi karena ada kebutuhan lain, belum lagi COVID, belum lagi kita punya wadah mengaji, baik terus dakwah yang butuh operasional, butuh uang di situ. Jadi uang tabungan tadi berkurang lagi. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah aku tahu dia punya rumah tetap. Baru sekarang. Dan apa artinya baru titipin sama Allah gitu. Dan pernah waktu kita kontrak, ya aku nangis sih pas dia buka kamar, teriak ada kalajengking. Ya, ada lipan, laba-laba yang ada gede, laba-laba gede gitu. Ya namanya rumah kontrakan ya? Iya, jadi kok kita nggak beli rumah, bukannya nggak beli rumah. Pertama ada yang harus kita pikirin, baik kerja kita pikirin, dan semaksimal mungkin apa yang kita punya. Bahkan ada momen ya ngelepas sesuatu untuk itu gitu loh. Menjadi seorang pendakwah memang tak menjamin masa depan. Namun Alfi dan Fitri yakin jika Allah memudahkan jalan mereka untuk bisa hidup layak. Dan buah kesabaran dan keyakinan Alfi dan Fitri rupanya seolah terbayar. Akhir tahun lalu, Alfi bisa membeli rumah meski dengan cara mencicil. Tak hanya itu, Alfi bahkan mendapat tawaran untuk bermain di sinetron stripping. Allah mudahin dengan ada orang baik. Dia memang penjual, dia memang kontraktor, dia jual rumah, dia punya banyak banget bangun-bangun perumahan gitu. Nah pas banget dia jual rumah dia di Pejaten. Masya Allah orang baik ini bilang, yaudah Ustadz, dibilang beli aja rumah saya, dibilang itu ya, bayar aja DP, saya kasih waktu sekian tahun, Ustadz cicil ke saya langsung pribadi. Itu Tak hanya mampu membeli rumah, Alfi dan Fitri yang kini juga tengah menjalani program kehamilan yang tentu saja juga membutuhkan biaya tak sedikit. Namun Alfi yakin jika Allah akan memudahkan rizkinya dan tetap akan memilih jalan dakwah hingga akhir hayatnya. Promil. Amin ya Allah, kalau hamil ya Allah, amin ya Allah. Cukupin. Memudahkan untuk program hamil ini. Kalau dibilang apa cukup? Ya aku juga nggak tahu caranya Allah.